sehat. Perkenalkan, nama saya Petronella Cantika Aja dengan NIM 2407010081 dari kelas IKMC semester 2 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang virologi. Jadi teman-teman, sebelum kita memahami lebih jauh tentang virus, kita harus tahu lebih dulu apa sih itu virologi. Virologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang virus dan penyakit-penyakit yang disebabkannya. Kata virologi sendiri terdiri atas dua kata, yakni viro dan logos. Viro berarti virus, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi sekarang kita akan membahas tentang virus. Virus berasal dari kata Yunani yaitu venom yang berarti racun. Secara umum, virus merupakan partikel yang tersusun atas elemen genetik atau genom yang mengandung salah satu asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA atau asam ribonukleat atau RNA yang dapat berada dalam dua kondisi yang berbeda, yaitu secara intraseluler dalam tubuh inang dan ekstraseluler di luar tubuh inang. Virus adalah mikroorganisme yang sangat amat kecil sehingga hanya dapat dilihat pada perbesaran yang disediakan oleh mikroskop elektron. Virus juga memiliki dua sifat, yaitu sifat hidup dan mati. Yang pertama, sifat hidup atau seluler, yaitu memiliki asam nukleat namun tidak keduanya. Dapat bereproduksi dengan replikasi atau hanya dapat dilakukan di dalam sel inang. Yang kedua, sifat mati atau aseluler, yaitu dapat dikristalkan dan dicairkan. Strukturnya berbeda dengan sel dan tidak melakukan metabolisme sel. Yang berikutnya adalah struktur virus. Terdapat beberapa komponen utama penyusun tubuh virus, yaitu yang pertama, kepala. Virus memiliki kepala berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi kepala ini dilindungi oleh kapsid, yaitu selubung protein yang tersusun oleh protein. Bentuk kapsid sangat bergantung pada jenis virusnya. Kapsid virus bisa berbentuk bulat, polihedrat, helix, atau bentuk lain yang lebih kompleks. Kapsid tersusun atas banyak kapsomer atau subunit protein. Yang kedua, isi tubuh. Isi tubuh virus atau biasa disebut dengan virion adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat DNA atau RNA. Tipe asam nukleat yang dimiliki virus akan mempengaruhi bentuk tubuh virus. Virus dengan isi tubuh berupa RNA biasanya berbentuk menyerupai kubus, bulat, dan polihedral. Contohnya pada virus-virus penyebab penyakit poliomielitis, virus influenza, atau radang mulut dan kuku. Yang ketiga, ekor. Ekor merupakan bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Ekor yang melekat di kepala ini umumnya terdiri atas beberapa tabung tersumbat yang berisi benang atau serat halus. Adapun virus yang hanya menginfeksi sel eukariotik, bagian tubuh ini umumnya tidak dijumpai. Berikut adalah siklus reproduksi virus. Yang pertama ada siklus litik. Tahap-tahap dalam siklus litik adalah yang pertama, ada tahap absorpsi atau penempelan. Pada tahap ini, ekor virus atau bakteriofage melekat pada reseptor khusus dinding bakteri menggunakan teori gembok dan kunci atau lock and key teori setelah ada kecocokan virus dan inang. Yang kedua, tahap penetrasi atau penyuntikan. Pada tahap ini, tenaga kontraksi pada bagian kapsid atau kepala bakteriofage mendorong DNA virus ke DNA bakteri. Yang ketiga, tahap sintesis. Pada tahap ini, DNA virus mengambil alih kendali DNA bakteri. Lalu DNA virus memotong DNA bakteri dan menggunakannya untuk menggandakan diri. Selanjutnya, DNA virus menyusun kapsid. Yang keempat, tahap assembling atau perakitan. Pada tahap ini terjadi perakitan kapsid untuk menjadi bagian yang utuh seperti kepala, ekor, dan serabut. DNA virus masuk ke hasil perakitan tersebut sehingga terbentuk virus baru atau virion. Yang keempat, tahap litik atau pemecahan sel inang. Di tahap ini, virion meninggalkan inang lama dan mencari inang baru. Yang kedua, siklus lisogenik. Tahap-tahap dalam siklus lisogenik adalah sebagai berikut. Yang pertama, absorpsi atau penempelan. Pada tahap ini, virus
Ekor virus atau bakteriofage melekat pada reseptor khusus dinding bakteri menggunakan teori gembok dan kunci atau lock and key teori. Yang kedua, tahap penetrasi atau penyuntikan. Pada tahap ini, DNA virus masuk ke dalam sel inang dengan meninggalkan kapsil di luar sel bakteri. Yang ketiga, tahap penggabungan. Pada tahap ini, DNA virus menyisip ke dalam DNA bakteri sehingga DNA bakteri mengandung bakteri genetik virus. Namun DNA virus tidak dapat mengambil alih kembali DNA bakteri karena DNA bakteri memiliki virulensi. Yang keempat, tahap replikasi. Ketika bakteri melakukan pembelahan, DNA bakteri ikut terkopi. Hasilnya adalah dua sel bakteri yang sama-sama mengandung prophage. Fase ini bisa terjadi berkali-kali sehingga sel bakteri bisa mengalami penurunan virulensi. Jika sel hasil pembelahan mengalami penurunan atau kehilangan virulensi, masa siklus isogenik dapat dilanjutkan ke siklus litik sehingga masuk ke dalam fase penggandaan. Bentuk virus. Virus memiliki berbagai bentuk yang unik tergantung pada struktur protein dan materi genetik yang mereka miliki. Berikut penjelasan tentang beberapa bentuk virus. Yang pertama, virus batang atau helikal. Virus dengan bentuk batang atau helikal memiliki struktur panjang yang menyerupai silinder. Struktur ini terbentuk ketika protein kapsid berputar mengelilingi materi genetik lalu membentuk heliks. Contoh virus batang ini adalah virus tanaman seperti virus mosaik tembakau atau TMV yang memiliki bentuk heliks yang panjang dan ramping. Yang kedua, virus polihedral. Virus polihedral memiliki bentuk yang menyerupai bola yang terdiri dari banyak sisi datar. Bentuk ini memberikan stabilitas struktural yang tinggi pada virus. Virus dengan bentuk polihedral biasanya memiliki kapsid yang simetris. Contoh virus polihedral adalah virus polio dan virus adenovirus. Yang ketiga, virus bola. Virus bola memiliki bentuk yang lebih bulat dan simetris, mirip dengan bola. Struktur ini terbentuk dari protein yang mengelilingi materi genetik di dalam kapsid. Bentuk bola ini sering ditemukan pada virus dengan kapsid yang sangat simetris. Contohnya virus influenza dan virus HIV. Yang keempat, virus bentuk huruf T. Virus dengan bentuk huruf T biasanya adalah bakteriofag. Bentuk ini menggabungkan elemen simetri polihedral untuk kepala virus dan struktur panjang berbentuk ekor. Kepala virus biasanya berbentuk polihedral, sementara ekornya berupa batang panjang yang digunakan untuk menyuntikkan materi genetik ke dalam sel inang. Bakteriofag T4 adalah contoh virus dengan bentuk seperti huruf T. Peranan virus dalam kehidupan. Dalam kehidupan, virus memiliki peran yang sangat penting, baik yang menguntungkan maupun merugikan. Berikut saya akan membahas mengenai peranan virus dalam kehidupan. Yang pertama, virus yang menguntungkan, yaitu virus dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetika. Peran virus yang menguntungkan salah satunya bisa dilihat dalam proses rekayasa genetika. Proses rekayasa virus dapat dilakukan dengan mengubah atau memodifikasi komponen penyusun virus seperti susunan asam nukleat, DNA atau RNA. Yang kedua, virus dimanfaatkan untuk pembuatan vaksin protein. Peran virus yang menguntungkan lainnya adalah sebagai vaksin. Vaksin pada umumnya menggunakan bahan dasar virus yang dimatikan atau dilemahkan. Vaksin protein menggunakan protein khusus virus atau materi genetik yang mengkode antigen untuk membentuk respons kekebalan tubuh. Vaksin RMNA adalah teknologi yang kini berkembang pesat untuk mengobati berbagai jenis penyakit menular termasuk COVID-19. Yang ketiga, virus dimanfaatkan untuk pemberantasan serangga hama. Beberapa virus hidup sebagai parasit pada serangga. Virus ini mampu secara alami menginfeksi yang mematikan secara tingkat virulensi yang tinggi pada serangga hama pertanian. Yang keempat, virus dimanfaatkan untuk pemanfaatan secara biologis. Contohnya adalah bakteriofag. Bakteriofag dapat dijadikan sebagai pencegahan foodborne disease yang efektif. Bakteriofag dapat bekerja secara spesifik di antara protein binding reseptor virus dengan target sel inang tanpa harus mengganggu bakteri lainnya dalam makanan. Yang berikutnya adalah virus yang merugikan.
Virus yang merugikan ialah virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Seperti yang pertama, virus Zoster virus yang menyebabkan penyakit cacar air. Yang kedua ada virus herpes yang menyebabkan penyakit herpes. Yang ketiga ada virus hepatitis yang menyerang hati penderita sehingga menyebabkan penyakit hepatitis. Yang keempat ada virus dengue yang menyebabkan penyakit demam berdarah yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Yang kelima, virus golongan orthomizovirus yang berbentuk bola yang menyebabkan penyakit influenza.